نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, ikhwan dan akhwat sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis ini, melanjutkan kembali kajian kita dari risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah ibn Saleh Al-Ubailan dari kitab beliau yang berjudul Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salaf fi Tarbiyati wal Islah, yaitu kaidah-kaidah pokok dakwah salafiyah. Kita masih pada kaidah yang ke-26, bahwasanya para ulama Ahlus Sunnah memperingatkan kaum muslimin dari perkara bid'ah dalam urusan agama dan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Jadi berbicara tentang Allah tanpa ilmu ini merupakan perkara yang dilarang, dan bahkan dosanya lebih besar daripada seorang berzina, daripada seorang itu berzina. Karena berbicara tentang Allah tanpa ilmu ini sama halnya dengan kita berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ada orang ngomong tentang kita dan dia sok tahu tentang kita. Dia bilang, aku paling tahu kesukaan fulan, dia sukanya rawon, padahal dia tidak suka rawon, dia sukanya soto. Bagaimana perasaan antum? Ada orang berbicara tentang antum, sok tahu. Maka ini perkara yang sangat tidak pantas kita anggap sebagai satu hal yang sangat buruk, ya, sangat jelek, ya, sangat jelek dan sangat buruk bagi kita. Maka berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu lebih buruk daripada kita berbicara tentang manusia tanpa ilmu. Tapi sekarang disebutkan di sini sebuah sub pembahasan. Beliau mengatakan, kata penulis, dararu inhirafi ahlil ilmi alal mujtama'atil muslimah, yaitu tentang kerusakan dari penyimpangan ahlul ilmu, ya, doror, kerusakan atau keburukan yang muncul jikalau ahlul ilmi itu menyimpang terhadap masyarakat muslim. Apa keburukannya? Apa mudaratnya kalau para ahlul ilmu itu mereka menyimpang? Mereka menyimpang di sini maksudnya mereka berbicara tentang Allah tanpa ilmu, atau mereka menyembunyikan kebenaran, justru menyampaikan kebatilan. Apa mudaratnya? Dan kenapa mereka bisa terjatuh dalam perkara tersebut? Kenapa para ahlul ilmi ini bisa kemudian mereka menyembunyikan kebenaran, namun justru sebaliknya mereka menyampaikan perkara yang batil? Kita baca di sini.
Kata penulis, wa kullu man athara ad-dunya min ahli ilmi wastahabbaha fala budda an yaqula 'ala Allah ghairal haqqi fi fatawahu wa hukmihi wa fi khabarihi wa ilzamihi. Ya. Setiap orang yang lebih mengutamakan dunia dari kalangan ahlul ilm, mengutamakan dunia, hatinya condong kepada dunia, lebih mengutamakan untuk mendapatkan materi-materi duniawi daripada mendapatkan ridha Allah. Kan ada orang-orang seperti itu. Dan kalau kita melihat Al-Quran, penyakit cinta terhadap dunia, condong kepada dunia, itu bukan hanya penyakit yang menimpa umat ini, tetapi penyakit ini adalah penyakit yang telah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Allah berfirman dalam surat Al-A'la. Apa kata Allah di akhir-akhir surat Al-A'la? Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tapi mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Jadi orang-orang terdahulu itu penyakitnya sama kayak kita, lebih mengutamakan dunia. Fir'aun kenapa tidak mau beriman? Karena dia khawatir dengan dunianya hilang. Kalau dia beriman kepada Musa, dia mengikuti Musa, dia terancam kehilangan tahta dan singgasananya. Kan gitu. Takut kehilangan singgasananya. Dulu ada hotel namanya Singgasana ya, Surabaya, betul kan? Is tutup tuh dia. Takut. Maka saking takutnya dia kehilangan singgasananya karena kecintaan dia terhadap dunia, dia mengeluarkan sebuah kebijakan. Apa kebijakannya? Setiap bayi laki-laki yang lahir dibunuh. Tahu-taunya bayi laki masuk ke dalam istana. Lihat, bayi laki masuk istana. Sudah gitu yang meminta bayi laki ini hidup istrinya. Nah, dari situ kita tahu bahwasanya kelemahan terbesar seorang laki-laki itu siapa para jamaah? Perempuan, istri. Antum mau bilang makan bebek, makan ayam, kalau istri sudah bilang makan lele, sudah antum sami'na. Betul jamaah? Dek, kenapa kita tidak makan ayam ya? Kenapa kita tidak makan bebek? Bang, aku pengen makan lele. Abang, aku pengen makan ayam. Terserah. Kalau sudah bilang terserah, kira-kira antum mau ngapain? Bu ibu, kalau sudah bilang terserah, suami ngikut nggak? Ngikut. Sudah jemaah. Itu sudah kaidah baku, fitrah. Ya. Antum tahu? Kenapa laki-laki itu sering kalah sama para wanita? Karena jurus yang dipakai oleh para wanita adalah golabatus syar atau golabatus syur. Mereka selalu mengedepankan perasaan. Kalau sudah mengedepankan perasaan, ngapain? Cemberut, bad mood. Kalau sudah bad mood, antum mau kasih, misalkan dia pengen makan pecel lele, antum mau kasih ikan salmon, antum mau kasih wagyu, nggak mau deh. Yang penting saya pengen makan. Oh,
Dengar tuh. Benar, Bu? Gitu. Masa antum tidak paham istilah antumnya? Lo pentingnya berilmu sebelum menikah. Biar antum tahu. Nah, yang jomblo-jomblo nih, yang belum menikah, berilmu dulu. Trik-trik wanita itu. Pahami bahasa-bahasa para wanita. Terserah. Itu kalimat bahaya itu. Kalau sudah keluar kalimat terserah itu, sudah, lebih baik antum angkat bendera putih sudah. Daripada anda dimasak seminggu antum. Kita lanjut di sini. Kembali ke sini. Firaun takut. Sama ketika Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka tahu nggak kebenaran? Tahu. Tapi kenapa mereka tidak mau beriman? Salah satu faktornya adalah takut kehilangan singgasananya. Bayangkan posisi Abu Jahal pada waktu itu. Apa posisinya? Komandan besar, pemimpin kaum Quraisy. Omongannya didengar. Kalau aku masuk Islam, waduh, aku di bawah Muhammad dong. Aku gak punya masa. Padahal itu kan asumsi dia, betul atau tidak? Sementara Nabi SAW tetap meletakkan posisi orang-orang mulia itu pada tingkatannya. Contoh Abu Sufyan, coba lihat Abu Sufyan. Ketika Fathul Mekah masuk Islam, Nabi muliakan Abu Sufyan dengan mengatakan, "Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin." Yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, beriman atau tidak, dia aman. Nah, coba lihat. Dimuliakan sama Nabi SAW. Dimuliakan. Tetap dikasih. Bukan kemudian, Abu Sufyan, sini deh. Kita sekarang jadi umat anak. Dia tunduk sama anak. Enggak gitu Nabi SAW. Suhail ibn Amr terkenal sebagai diplomatnya orang Quraisy. Kan Suhail yang berdialog dengan Nabi di perjanjian Hudaybiyah, betul atau tidak? Sulhul Hudaybiyah. Ketika Suhail masuk Islam, apa yang dilakukan Nabi SAW kepada Suhail? Dijadikan perwakilan di kota Mekah, Safir, sebagai delegatornya. Itulah Islam, jemaah. Nah, karena mereka takut kehilangan semua itu, mereka tidak mau masuk dalam. Makanya Allah katakan, "Bal tu'thiruna al-hayatad dunya." Mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia. Padahal kalau mereka tahu kehidupan akhirat jauh lebih baik, jauh lebih kekal daripada kehidupan dunia. Tapi sekarang penyakit itu yang ditimpa kepada ahlul ilm. Gimana kalau ahlul ilm, ustaz, kiai yang lebih mengutamakan dunia? Apa yang akan terjadi? Maka pasti dunia itu akan merubah dia. Yang tadinya dalam ceramahnya itu dia mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Apa yang terjadi setelah itu? Khilaf para ulama. Pernah dapati orang seperti itu? Ada nggak ustaz yang seperti itu? Banyak. Kenapa? Dunia. Kasih dunia. Dan itu terlihat dalam jawaban-jawabannya nanti. Ketika ditanya tentang A, B, C, D, yang tadinya menjawab dengan tegas, mulailah dia kemudian mudhabdhab. Apa mudhabdhab ini? Apa mudhabdhab ini? Goyang. Goyang.
Saya kenal satu ustaz, subhanallah, di dalam beberapa ceramahnya menyerukan tentang jangan ikut dalam mendukung pasangan calon-calon ini. Tahu-taunya tersebar video di bulan Ramadan tahun kemarin. Ngapain coba? Ceramah pas acara buka puasa salah satu pasangan calon yang menang. Bayangkan. Nanti langsung searching aja lah. Saya tidak perlu sebut namanya. Dan sekarang nggak tahu ustadz tersebut, soalnya tidak terdengar lagi sekarang. Ada, saya tidak perlu sebut namanya. Nanti atau cari. Kalau pengen tahu nanti setelah kajian saya bisiki. Kalau sekarang nggak boleh, jadi video saya dipotong nanti. Dipotong. Dilaporkan ke undang-undang ITE, ya kan? Terus pasalnya berlapis pencemaran nama baik. Baik. Setelah itu, perhatikan kata saya di sini. Li'anna ahkam Rabbi subhanahu wa ta'ala kathirun ma ta'ti ala khilafi agradin nas. Karena hukum-hukum yang Allah turunkan itu kebanyakan bertentangan dengan keinginan manusia. Banyak bertentangan dengan keinginan manusia. Mana contohnya? Pemuda, Allah larang kita untuk berpacaran. Memang tidak ada dalil yang mengatakan jangan pacaran secara sharih, itu tidak ada. Allah hanya mengatakan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Sehingga ditafsirkan oleh para ulama, apa maksudnya jangan dekati zina? Jangan kau dekati perkara-perkara yang bisa membawa engkau terjerumus ke dalam perzinahan. Apa di antara perkara yang membawa kepada perzinahan? Pacaran. Yang sekarang berkedok ta'arufan. Ta'aruf jemaah sak tahun. Oh, orang ta'aruf setahun, itu kaidah antum itu. Ta'aruf itu antum suka sama seorang wanita, antum datang ke walinya, bapak saya ingin ngelamar anak bapak. Kamu kenal? Saya belum kenal, makanya saya ingin kenal. Iya. Kalau ditanya, lo terus kamu kenal dia dari mana? Hati yang menuntun saya ke sini. Kenapa, Bu? Hah? Ta'aruf online. Oh, salah. Ta'aruf online itu tidak gentle. Yang ta'aruf online itu laki-laki yang nggak gentle. Kenapa, Bu? Sini. Yang ta'aruf online sini, ngopi sama saya sini. Tak ajarin caranya sama antum. Tak ajarin sini. Antum aja kan ngopi, tapi antum sing bayar, musuh anak sing bayar. Ya opo itu. Antum pengen konsultasi, musuh anak sing bayar kopi. Gimana Pak Iksan? Datang, ketemu sama walinya, Pak. Saya ingin kenal sama anak Bapak. Kalau ditanya, dari mana kamu tahu anak saya? Misalkan kalau kenal dari teman, oh dari teman, Pak. Teman bilang ada wanita pengen cari suami, saya datangi. Tanya pertanyaan mendasar aja, ya fulana, apa visi misimu berumah tangga? Begini. Tanya yang menjadi poin inti. Kadang-kadang orang ta'aruf itu ya, yang ditanya tuh kok aneh. Kamu suka rawon? Aduh. Gimana pendapatmu tentang suami yang makan pete? Aduh. Gak masuk kriteria. Ta'aruf tuh udah gitu aja. Bagaimana visi misi kamu? Kamu kalau sudah menikah,
Mau ikut saya kemanapun atau gimana? Tanya. Kalau sudah dapat pertanyaan inti, cocok, Bapak salaman anak jenengan. Kalau jenengan terima, besok saya bawa orang tua saya ke sini. Itu caranya. Ojo nanti Pak saya istihoro dulu ya. Sudah yakin langsung. Jodoh itu harus segera satset, nanti disambar orang jamaah. Nanti giliran disambar orang, Assalamualaikum Ustaz, afwan ana boleh curhat gak Ustaz? Lah, berat. Nah. Gimana antum nih? Kita kembali ke sini. Ta'arufnya tinggalkan dulu. Nah, pacaran itu membawa kepada zina. Coba lihat orang-orang yang di sana, di luar sana, para pemuda. Kenapa mereka ingin pacaran? Ingin mengenal temannya lebih dekat, ingin mengenal wanita ini seperti apa, laki-laki ini seperti apa, ingin mengenal orang ini seperti apa. Lama 2-3 tahun. Setelah apa yang terjadi? Syaitan bermain, menghiasi mereka ini yang tengah dimabuk cinta. Bahasa Arabnya mabuk cinta itu syagof. Orang yang dimabuk cinta, syagof. Kenapa dikatakan mabuk cinta? Sampai akal sehatnya hilang karena cinta tersebut. Makanya dikatakan syagof. Makanya dalam syair yang pernah dilantunkan oleh Qais yang terkenal dengan kisah Majnun Laila. Bukan Laila Majnun, Majnun Laila yang benar. Kalau Laila Majnun berarti Laila gila. Tapi kalau Majnun Laila, gila gara-gara Laila, itu maksudnya. Jadi laki-laki ini gila gara-gara Laila, bukan Laila ya sing gila. Sing lakinya sing gila. Makanya jangan disebut Laila Majnun. Orang Arab ketawa dengar antum bilang Laila Majnun itu. Yang betul tuh Majnun Laila. Dia gila gara-gara Laila. Apa kata dia? Melantunkan syair amurru ala diyari Laila syagobna qalbi. Aku melewati dinding-dinding rumah Laila karena aku terkena mabuk cinta kepadanya. Wa uqabbilu dzal jidar. Aku mencium dinding-dindingnya. Bayangkan, gara-gara cinta dicium dinding. Kayak enggak ada yang lain aja dicium cuma. Itu namanya mabuk cinta. Orang gila gara-gara mabuk cinta itu. Akhirnya karena sudah kegilaan masuk dalam dirinya, terjadilah apa yang terjadi. Rayuan-rayuan, bisikan-bisikan syaitan menjadikan akhirnya terjatuh dalam perzinahan. Nah ini kadang-kadang keinginan kita untuk pacaran itu kan terbentur dengan syariat. Gak boleh begini-begini. Akhirnya kita dapati ada orang yang kalau dia ada pacaran, wah ini nih orangnya kudet. Ya, orangnya apalah kulot, apa kolot lah bahasanya itu. Orangnya ini katrok lah bahasanya. Oh nggak apa-apa, tidak ada masalah. Yang penting gimana caranya antum itu tidak melanggar syariat Allah. Karena pada hakikatnya jiwa kita ini banyak hal yang kita senangi, tapi terbentur dengan syariat itu tadi. Terbentur dengan syariat itu tadi. Makanya ketika seorang tidak bisa menahan dirinya, dia terjatuh di dalam mengikuti syahwat, apa yang terjadi? Dia tabrak itu hukum. Ustadz kan gak apa-apa riba itu karena sama-sama ridho. Mulai cinta dunia menyebabkan dia menabrak hukum. Karena saking cintanya terhadap dunia, ada orang cinta dengan gadget. Dia keluar gadget baru, pingin beli, tidak punya uang, apa yang terjadi? Dihalalkan akhirnya cari kredit online. Ini yang terjadi, langgar syariat. Padahal kita kalau sabar ikuti tuntunan syariat, enak hidup ini. Banyak yang seperti itu, menipu, pingin kaya tapi tidak melalui proses. Apa yang terjadi? Menipu, merampok, begal, kan begitu.
Karena keinginan dia tadi, dia punya keinginan ingin jadi orang kaya, tapi dia tidak mau menikmati proses yang berjalan. Akhirnya dia memilih untuk jalan pintas. Dia pilih shortcut. Dia tidak mau pakai jalan yang disesuaikan oleh syariat itu. Nah, ini sering terjadi dalam diri kita. Taib. Coba lihat setelah itu. Wala siyama ahlur riyasa. Tidak terkecuali mereka ahlur riyasa yang cinta dengan kedudukan. Coba lihat orang-orang yang cinta dengan kedudukan itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan melakukan segala hal supaya mereka bisa dapat kedudukan tersebut. Ada orang dia kepingin jadi anggota legislatif. Gimana pun caranya saya harus dapat kesempatan untuk duduk di legislatif. Ada orang dia pingin duduk di yudikatif. Dia akan cari cara gimana caranya supaya bisa duduk di kursi tersebut. Ada orang kepingin jadi menteri, maka dia akan pelajari gimana caranya bisa jadi menteri. Akhirnya dia masuk ke dalam partai politik. Dia masuk partai politik, ikut parpol A, parpol B. Dia pingin menjadi orang nomor 1 di Jawa Timur. Dia ikut kendaraan yang bisa membawa dia ke sana, meskipun harus melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa, yang penting tujuan dia sampai. Ada seperti itu. Makanya kan kita dapati sogok menyogok, suap menyuap, hal yang lumrah. Yang penting memuluskan jalanku. Makanya sampai mereka buat istilah bil fulus mulus, mafi fulus mampus. Pakai fulus mulus. Coba siapa di antara antum yang pernah, mau saya sebut, yang pernah antum gabung di dalam partai politik? Berapa mahar untuk antum menggunakan partai itu sebagai kendaraan antum pemilu pilkada Jawa Timur? Berapa? Untuk satu partai. Ratusan? Sudah menyentuh angka M. Saya pernah ditawarin jamaah masuk partai yang memperjuangkan aspirasi Islam katanya. Ya, pernah saya tawarin. Bilang gak usah pakai mahar, yang penting masuk aja daftar anggota. Ya. Langsung saya jawab, saya lebih senang jadi rakyat sipil meskipun harus bayar pajak. Enak jadi rakyat sipil. Coba lihat mereka, kemana mereka sekarang? Datang ke masyarakat, obrol janji. Mereka untuk berdusta di hadapan masyarakat. Yang penting mereka kan gitu. Setelah mereka naik, kemana janji-janjinya? Engkau bawa agama Allah untuk melanggengkan apa yang menjadi keinginanmu. Sekarang mana hasilnya? Namun perlu digarisbawahi, bukan berarti kemudian Islam tidak berpolitik. Enggak. Nabi punya menteri. Lihat dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, apakah tidak ada menterinya? Pakai menteri. Kalau tidak ada menteri, tidak ada yang mengatur, gimana kemudian Abbasiyah bisa berkuasa sampai begitu lamanya? Gimana kemudian Turki Utsmani bisa berkuasa sampai lamanya? Kalau tidak ada jajaran pemerintahannya, nggak mungkin, nggak ada. Islam berpolitik, tapi politiknya Islam, dia punya syarat dan ketentuan yang berlaku. Antum kira kartu perdana tok punya syarat dan ketentuan berlaku? Ada syarat dan ketentuannya. Salah satu syaratnya, mereka-mereka yang akan menempati pos-pos yang
telah ditetapkan seperti menteri pendidikan, menteri kesehatan adalah orang yang berkompeten di bidangnya. Jangan ahli pertanian jadi menteri agama. Ahli pertanian jadi menteri agama. Ahli peternakan jadi menteri kesehatan. Terus mau dibawa kemana nanti negara itu? Kan begitu. Ini jangan keliru loh zaman. Islam pun berpolitik. Tapi politik yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, mereka ini rela melakukan apapun. Yang penting mereka itu sampai pada tujuannya, sampai pada goalsnya. Sehingga untuk mencapai pada goals, dia akan mengambil tools. Ya begitu kan? Untuk sampai pada goals dia ngambil tools, dia ngambil perangkat. Gimana caranya untuk bisa sampai pada puncak? Antum akan siapkan perangkatnya. Gambarannya, antum pingin naik gunung. Gunung apa? Penanggungan misalkan ya. Anda tidak pernah sih naik gunung Penanggungan. Sebagus-bagus Penanggungan, tetap lebih bagus Rinjani. Tidak ada gunung paling bagus di Indonesia ini Rinjani. Ya, antum tanya pendaki-pendaki itu. Rinjani itu antum mau lihat dari sudut manapun paling bagus. Ya, coba aja. Karena ada gunung itu kalau dilihat dari sisi ini bagus, di sini enggak elek. Tapi Rinjani antum mau lihat dari sisi utara, timur, selatan, bahkan dari atas antum mau lihat bagus ya. Rinjani. Coba tanya yang suka naik gunung. Mana anak-anak Mapala di sini? Anak-anak pencinta alam. Siapa dari Lombok di sini? Mana dari Lombok? Mana dari Lombok sini? Gak ada. Gak ada dari Lombok di sini. Allah karim. Dulu ada kan? Hah? Apa? Taliwang. Siapa dari Taliwang di sini? Gak ada. Ayam Taliwang. Aduh. Kok larinya ke ayam Taliwang? Baik. Coba orang tuh kalau ingin sampai pada puncak, apa yang disiapkan? Toolsnya, alatnya. Baik alat itu berupa alat yang sifatnya material atau immaterial. Mana itu alat materialnya? Ya mungkin peralatan seperti mungkin tongkat dakinya, sepatunya, kan begitu kan? Yang non materialnya seperti fisik yang harus kuat, ya, kesehatan, kesiapan mental naik gunung itu. Karena kan motoran naik gunung itu puncak itu bukan tujuan. Puncak itu pulang sampai rumah itu motoran naik gunung. Antum kira puncak itu tujuan? Bukan. Masihlah ada melekat dikit dalam kepala saya. Meskipun saya rasa tidak suka naik gunung. Kan gitu. Nah demikian pula mereka yang cinta dengan kekuasaan itu. Mereka akan cari cara supaya bisa naik ke atas itu. Supaya mereka bisa berkuasa. Meskipun harus menjatuhkan kehormatan saudaranya, merusak kehormatan saudaranya. It's not problem for me. Gak apa-apa, yang penting aku naik. Kan gitu. Hari ini mereka berkoalisi, besok mereka oposisi. Banyak kan seperti itu? Banyak. Ya. Baik. Walladzina yattabi'una syubuhat. Demikian pula orang-orang yang mereka mengikuti syubhat, perkara yang samar-samar dalam agama ini. Fa innahum la tatimmu lahum agraduhum illa bi mukhalafatil haqqi wa daf'iha katsir. Yang mana ketika tujuan mereka tidak akan sempurna kecuali dengan menyelisihi hukum tersebut mereka lakukan. Pokoknya segala hal yang bisa merusak mereka sampai pada tujuan, mereka akan larang, mereka akan hilangkan, mereka akan tentang, termasuk itu hukum Allah. Termasuk hukum Allah. Kita tahu
hukum Allah ketat. Seketat-ketat hukum Allah bagi pengikut hawa nafsu tidak bermanfaat. Yang penting mereka sampai pada tujuan. Sampai pada tujuan. Antum lihat pencuri, ada ceritanya pencuri astagfirullah gitu. Dia ngambil motor tuh, istighfar dulu. Kau siapa? Gak ada. Kok ada ceritanya kemudian ya, pencuri astagfirullah. Tapi ada kisahnya, lucu kisahnya. Jadi ceritanya itu ada 3 orang datang dari Timur Tengah. Mereka pergi liburan ke Inggris. Sampai di sana ketemulah seorang guide. Guide itu kafir. Jadi bilang 3 orang ini, coba kamu bawa kami ke tempat yang bisa untuk mabok-mabok gitu kan. Dibawalah ke salah satu bar gitu kan. Ya, ini ceritanya lucu ceritanya. Lucu ceritanya. Sesampainya di bar, sudah pegang minuman mereka, langsung bilang salah seorang dari 3 ini, sebelum kita minum kita istighfar dulu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Akhirnya guide-nya bilang, semoga saya juga diampuni dosanya. Kata yang 3 ini, kamu gak diampuni dosamu. Duh, kenapa? Kamu kafir soalnya. Kamu kafir soalnya. Akhirnya dia itu bingung gitu kan. Maksudnya gimana? Kamu tuh kafir. Kalau kamu pengen diampuni, kamu masuk Islam dulu. Akhirnya dipelajari tentang Islam. Tahu-tahu masuk Islam dia guide itu. Tapi bukan berarti ya antum pengen masukin orang Islam, antum pergi ke bar dulu, antum. Ini salah satu kisah yang hidayah itu kan terkadang datang dari hal-hal yang tidak kita sangka-sangka gitu loh. Tapi tetap ya 3 orang itu ya berdosa, mereka minum-minum meskipun menyebabkan masuk Islam. Ya, tapi tetap mereka berdosa. Ya. Nah, coba lihat ketiga orang tadi, dia pingin memuaskan syahwatnya. Ketika tidak dapat di negaranya, mereka pergi cari ke negara lain. Yang penting mereka itu bisa memperturutkan hawa nafsunya. Subhanallah. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita sekarang. Ya. Rela untuk melawan syariat, melawan hukum-hukum Allah. Yang penting sampai pada tujuannya. Kemudian, fa idza kana al-alimu wal hakimu muhibbina lirriyasa. Dan apabila penyakit tersebut menimpa orang alim, seorang hakim yang dia cinta terhadap kedudukan, cinta terhadap dunia, apa yang terjadi? Muttabi'ina lisyahwat, pasti dia akan menjadi pengikut hawa. Makanya lihat mereka para dai itu, yang mereka, kita tidak berbicara dai-dainya yang nggak tahu mereka belajar di mana ya. Yang belajar, yang lulus dari Universitas Islam Madinah, yang lulus dari Ummul Qura, yang lulus dari kampus-kampus ternama di Saudi. Apakah mereka nggak paham tentang syirik, tentang bid'ah? Paham mereka. Lantas apa yang membuat mereka menutup mulut mereka untuk menyampaikan kebenaran? Karena mereka punya kedudukan, ketua, kepala. Ketua dan kepala. Karena ketika mereka menyampaikan kebenaran, apa yang terjadi? Goyang dia. Dari mana dia akan mendapatkan kedudukan seperti itu? Makanya kenapa mereka tidak senang dengan dakwah Wahabi itu? Karena hanya dakwah ini yang berhak yang mereka menyampaikan kebenaran, menyampaikan apa adanya, bukan karena kita ingin menjilat kepada manusia,
Bukan karena kita ingin sesuatu dari mereka, tidak. Wallah, dakwah salaf menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, sebagai realisasi dari sabda Nabi SAW. Apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Engkau tidak dikatakan beriman sampai engkau menjadikan perkara yang kamu cintai, kamu berikan kepada saudara. Apa perkara yang paling kita cintai daripada masuk surga? Kita ajak saudara kita masuk surga. Adzan dulu jemaah.
Taib. Kita lanjutkan sedikit ya. Ya. Jadi apabila seorang alim dia cinta terhadap kedudukan, maka dia akan mengikuti syahwatnya. Lalu apa yang terjadi? Lam yatimma lahum dzalik illa bidaf'i ma yudadduhu minal haqq. Maka hal tersebut tidak akan sempurna bagi mereka kecuali dengan mereka melawan dan menolak segala hal yang bisa menghalangi mereka sampai pada tujuannya, meskipun mereka harus melawan kebenaran. Ayo kita katakan, apakah mereka yang kuliah-kuliah, yang setelah belajar jauh ke pusat ilmu agama ini, mereka tidak tahu tentang yang hak itu hak, yang batil itu batil? Tahu. Lantas kenapa mereka kemudian memilih untuk diam? Hubbur riyasa, cinta kedudukan. Makanya benar kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, innakum satahrisuna alal imarah, sesungguhnya kalian akan benar-benar berlomba-lomba untuk mengejar yang namanya al-imarah, mengejar yang namanya kedudukan, mengejar yang namanya kepemimpinan, mengejar yang namanya posisi, meskipun kita harus merusak kehormatan saudara kita. Tadi ini sabda Nabi, hari ini terbukti sekarang. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka membeli kesesatan dengan hidayah, memberi kebatilan dengan yang hak. Tak apa-apa, yang penting aku dapat apa yang aku inginkan, kan gitu. Rugi orang-orang seperti itu, rugi. Kasihan gitu lah, dia ditipu oleh dunia. Kemudian wala siyama idza qamat lahu syubhatun fatattafiqu syubha wasyahwa wa yathurul hawa. Apalagi kalau perkara tersebut tercampur dengan syubhat, maka syubhat dengan syahwat, ketika dua-duanya sudah bersatu, apa yang terjadi? Wa yathurul hawa, membangkitkan yang namanya hasrat untuk semakin pingin dapat hal tersebut. Apa dampaknya? Fayukhfis shawab wa yantamisu wajhal haqqi, maka dia pun akan menyimpan kebenaran dan dia akan memalingkan dan berpaling dari jalan yang hak. Wa in kana al-haqqu zahiran la khifa'a bihi wa la syubhata fihi aqdamu ala mukhalafatihi. Padahal kebenaran itu jelas terang, tapi dia lebih akan mendahului keinginan dia untuk mendapatkan dunia. Kan begitu. Makanya jemaah sekalian, syahwat ini bahaya. Makanya kalau sudah seorang alim dia tertimpa yang namanya penyakit syahwat, repot, berbahaya. Allah berfirman dalam surat Maryam pada ayat yang ke-59, apa kata Allah Subhanahu wa taala?
Kata Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang mereka menyia-nyiakan salat serta memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Lihat banyak orang-orang sekarang karena terlalu mengikuti syahwat, kecintaan dia terhadap dunia, rela lembur kalau dia pegawai, sim penting cuan akeh. Nek wis akeh cuan ini pingin beli sesuatu yang dia inginkan dari urusan dunia. Salat belakangan. Engkau aja salat 60 tahun. Nah, kita masa muda, bro. Ya. Akhirnya keluar slogan, kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kapan beramalnya? Kan gitu. Anda pernah dengar slogan ini? Belum pernah? Rugi untuk belum pernah dengar. Saya ulangi ya. Kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk. Itu kan ekspektasi. Nek realnya kan kita tidak tahu. Ya, gimana Pak Iksan? Setuju dengan slogan itu? Setuju. Apalagi ditambah dengan OT-OT plus kopi, pas. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan di mana kurma tetap sunnah, gorengan itu menjadi wajib. Betul Ibu-ibu? Kurma itu sunnah atau wajib, Bu? Sunnah. Yang wajib ketika berbuka apa? Gorengan. Sepakat ijma'ul ummahat. Ijma' ummahat. Nah, Allah katakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka kaum yang mereka mengabaikan salat. Padahal kita tahu, lihat Nabi SAW. Nabi SAW saking pentingnya salat itu harus Isra Mi'raj dulu. Tapi datang orang-orang sekarang ini, salat, kau kata mereka mungkin antum pernah dengar ya, orang-orang ngomong seperti ini. Ya. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Toha ayat 14, antum dengarkan ayat ini. Mungkin antum pernah dengar orang-orang ngomong seperti ini. Kata mereka, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Kata mereka, kan inti dari salat itu untuk mengingat Allah. Jadi kalau antum sudah ingat Allah, antum sudah dikatakan salat meskipun tidak lakukan gerakan. Antum pernah dengar ya ngomong seperti itu? Perlu salat, Allah ngomong kok, wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat karena kalian ingin mengingatku. Jadi sing penting iling wis salat. Ayat Qur'annya benar, pemikirannya yang nggak benar itu. Itu orang-orang di luar kita. Mereka ngomong seperti itu. Padahal bukan begitu maksud dari ayat tersebut. Tapi saking mereka ingin meninggalkan sholat, mereka mencari celah. Nggak cukup sampai di situ dipotong ayat fawailul lil musallin. Tuh Allah ngomong loh, celaka orang sholat itu. Terus ngapain kita sholat? Kita celaka kok. Cari-cari celah. Padahal yang dimaksudkan oleh ayat tersebut setelahnya.
alladzina hum an salatihim alladzina hum yura'un. Itu penjelasannya. Namun itulah syahwat yang menggelora dalam diri menyebabkan orang itu buta akan kebenaran. Syahwat yang sudah masuk ke dalam jiwa kita membuat kita tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Semuanya sama. Makanya benar sabda Nabi SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Halal, haram jelas. Di tengah-tengahnya ada perkara syubhat. Tapi apa kata Nabi? Tidak semua orang tahu. Tidak semua orang tahu. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-A'raf, ayat terakhir kita ambil pada kesempatan ini. Ya. Tenang jemaah, masih ada satu halaman untuk pekan depan. Oh, pekan depan sudah tarawih ya? Kajian kita. Ya. Kan selesai Isya baru tarawih, betul kan? Gimana Pak Iksan? Tapi kalau libur ya nggak apa-apa sih. Ya, dalam surat apa tadi? Anak ibu-ibu semangat sekali. Surat Al-A'raf. Al-A'raf pada ayat yang ke-169. Surat Al-A'raf ayat 169. Apa kata Allah? Coba lihat apa kata Allah di situ. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat. Warisul kitaba, yang mewariskan Taurat. Ya'khuduna 'arada hadzal adna, yang mengambil harta benda duniawi yang rendah ini. Mereka lebih mengutamakan dunia padahal mereka diberikan Taurat. Wa yaqulun, mereka katakan, apa kata mereka? Sayughfaru lana wa in ya'tihim aradun misluhu ya'khudhuh. Kata mereka, kami akan diberikan ampun, dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu pula, niscaya mereka akan tetap mengambilnya juga. Karena kata mereka, kami tetap diampuni. Mereka tertipu. Tenang, kami pasti diampuni. Tertipu mereka. Ya. Alam yukhad alaihim mitsaqul kitab. Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka? Alla yaqulu 'alallahi illal haq. Apa perjanjian Taurat yang diambil dari mereka? Supaya mereka jangan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Tapi nyatanya apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahud? Betapa banyak ucapan-ucapan mereka berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Makanya kaum yang paling kurang ajar kepada Allah itu orang-orang Yahudi. Paling kurang ajar sama Allah Ta'ala. Mengatakan tangan Allah terbelenggu lah. Mereka mengatakan nahnu agniya wallahu fakir. Kami sing kaya, Allah yang miskin, katanya. Mereka yang ngomong seperti itu. Orang-orang Yahudi itu. Padahal mereka telah mengambil perjanjian untuk mereka tidak berbicara kecuali yang hak. Wa darasu ma fihi, dan mereka mempelajari apa yang ada di dalam Taurat tersebut. Wad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Padahal akhirat itu jauh lebih baik bagi orang-orang bertakwa. Afala ta'qilun? Kenapa kemudian kalian tidak menggunakan akal-akal kalian untuk berpikir? Lihat. Kenapa mereka meninggalkan Taurat? Kenapa mereka meninggalkan perjanjian mereka dengan Allah? Apa yang terjadi? Ittiba'us syahwat. Karena mereka mengikuti syahwat. Makanya kan kita dapati mereka orang-orang itu, mereka merubah hukum Allah karena mereka ittiba'us syahwat. Mereka itu mengikuti apa yang menjadi
syahwat mereka. Tapi para jamaah sekalian, ini yang bisa kita ambil pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.